Halo sobat, kali ini saya akan membahas jalan cerita dari sebuah film Hidden Figure, di mana dalam cerita ini sekelompok orang Afrika Amerika wanita yang bekerja di NASA dan mempunyai andil besar dalam suksesnya peluncuran kapal luar angkasa pertama milik Amerika Serikat. Film yang dirilis pada tahun 2016 mengisahkan sebuah peristiwa penting di Amerika Serikat tersebut, yaitu pada tahun 1960-an. Karena pertama kalinya Amerika Serikat dalam pembuatan dan peluncuran pesawat luar angkasa. Film yang disutradarai oleh Theodore Melfi dan menghabiskan budget kurang lebih 25 juta US dollar dan telah memenangkan beberapa penghargaan. Dua di antaranya adalah Academy Award dan Golden Globe di tahun 2017. Film dimulai dengan adegan seorang anak yang sedang berjalan dan sambil berhitung di antara pepohonan. Anak itu bernama Catherine. Ternyata Catherine ini adalah anak yang paling cerdas di kelasnya. Oleh karena itu, ia mendapatkan beasiswa Institut West Virginia dan itu adalah sekolah terbaik di provinsi tersebut. Ayah dan ibunya pun bingung saat dipanggil oleh kepala sekolah di mana Catherine saat ini sekolah. Gurunya Catherine pun bercerita bahwa baru kali ini saya melihat seorang anak yang begitu cerdas dalam hal matematika dan meminta kedua orang tuanya untuk segera mengantarkan Catherine ke Institut West Virginia tersebut. Dan gurunya berkata ke ibunya, "Aku akan lihat nanti dia akan jadi apa." Dan memang ternyata di institut atau sekolah tersebut Catherine diminta untuk menjadi siswa di sana. Padahal pada saat itu Catherine masih kelas 6 SD. Dan ternyata Catherine adalah orang yang paling suka matematika dan sangat menguasai matematika. Pada saat awal pertama kali dia sekolah di tempat barunya, dia langsung diminta untuk mengerjakan soal persamaan dari gurunya. Setelah mengerjakan jawaban yang begitu panjang dari persamaan, dia lanjut dengan menjelaskannya. Kemudian scan berlanjut di tahun 1961. Yaitu di mana ada 3 orang wanita yang berada di satu mobil yang sedang mogok. Ternyata di dalamnya sudah ada Catherine dan 2 teman yang lainnya, di mana yang satu sedang membenarkan mobil di kolong mobilnya dan satu lagi bersandar di belakang kendaraan. Ternyata teman itu bernama Mary dan Dorothy, dan ternyata mereka bertiga, Catherine dan kedua temannya, bekerja di NASA sebagai ahli matematika. Setelah itu adegan berlanjut di mana peluncuran satelit Rusia berhasil mengorbit di angkasa. Ini juga disaksikan oleh pekerja dan kru di NASA yang membuat Amerika terutama di bidang militer dan NASA kesal karena sampai saat ini NASA belum bisa berhasil meluncurkan apalagi mengorbitkan satelit. Catherine dan 3 temannya tadi ternyata mempunyai ruangan atau gedung khusus bagi para pekerja Afrika Amerika yang berkulit hitam dan berjenis kelamin wanita. Dan mereka semuanya berada di departemen grup computing. Dan Dorothy sebagai kepala pengawas sementara karena pengawas utamanya yang sedang sakit. Ternyata Harrison sebagai pimpinan proyek NASA sedang membutuhkan seorang yang bisa menghitung geometri dan komputerisasi. Akhirnya Dorothy menunjuk Catherine untuk mengisi yang dibutuhkan oleh Harrison. Dan disinilah awal mula tentang seorang Catherine yang jenius akan ilmu matematikanya. Sedangkan Mary ditugaskan di perwarupa Mercury 7, yaitu salah satu nama pesawat luar angkasa yang akan diluncurkannya. Ternyata disinilah Mary lebih menyukai bidang engineer dibanding matematika. Dan Carl sebagai bosnya mengetahui akan kecerdasannya Mary di bidang engineering. Oleh karenanya, Carl meminta Mary untuk mengikuti pelatihan di bidang engineering atau masuk kuliah jurusan teknik. Ternyata lagi-lagi mendiskriminasikan orang kulit hitam lah yang menjadi permasalahan Mary tidak mau mengikuti sekolah di bidang engineer. Memang di tahun 1960-an itu sedang rame-ramenya tentang pendiskriminasian orang berkulit hitam atau Afrika Amerika. Kita lanjut di cerita Catherine sebelum bergabung dengan Departemen Space Test. Catherine diberitahu oleh pengawas jangan pernah berbicara kepada Harrison kecuali dia bertanya kepadamu yang terkait fashion atau berpakaian. Dan pengawas pun berkata bahwa tidak banyak yang bertahan di departemen ini dari bagian komputer.
Dan terakhir pengawas berkata, baru kali ini orang kulit hitam yang bisa bergabung di Departemen Space Task. Departemen Space ini mengerjakan penulisan penelitian, membuktikan kalkulasi, dan lain sebagainya. Jadi antara teori dan bagaimana mengaktualkannya secara praktek harus sesuai. Di hari pertama Catherine bergabung, dia merasakan diskriminasi. Saat ia ingin ke toilet pun, dia harus kembali ke tempat awal di mana Departemen Computing Group berada karena toilet khusus untuk kulit hitam itu hanya ada di gedung tersebut. Sedangkan di gedung tempat dia sekarang bekerja tidak tersedia untuk toilet khusus kulit hitam. Catherine mampu menghitung lintasan Aston dari data yang padahal di mana kertas data itu sudah dicoret, tapi ternyata Catherine masih bisa melihatnya di bawah sinar lampu. Itu diberitahukan ketika Catherine diinterogasi oleh Harrison dan kawan-kawannya terkait dia mampu menghitung redstone dan orbit atlas. Sedangkan untuk Dorothy mengetahui terkait mesin komputer atau mainframe dari IBM yang akan menggantikan kalkulasi atau perhitungan cepat yang biasa dikerjakan manual oleh manusia kini mengancam para pekerja di grup computing yang memungkinkan ada pemecatan di departemen tersebut. Sedangkan Mary yang mengajukan untuk melanjut ke jurusan engineering atau ingin menjadi insinyur jika mendapat hambatan yang dikarenakan Mary berkulit hitam karena sekolah itu tidak dikhususkan untuk kulit hitam. Itulah masalah masing-masing di antara ketiganya. Dorothy masih memikirkan tentang mesin mainframe IBM yang akan menggantikan perhitungan manual oleh manusia. Di suatu hari, ada berita bahwa Rusia telah berhasil mendaratkan seorang astronot bernama Yuri Gagarin dan ini membuat Amerika khususnya NASA menjadi masalah besar karena merasa sudah tertandingi oleh Rusia dan ini menjadi pekerjaan berat dan besar bagi Departemen Harrison. Satu ketika di mana Catherine sudah diandalkan oleh Harrison pada saat bisa dan dibutuhkan, ternyata Catherine tidak ada di tempatnya. Seperti biasanya dia sedang ke toilet dan di mana dari tempatnya dia sedang bekerja. Sekarang untuk ke toilet kulit hitam itu harus berjalan sekitar 1 km dari tempat dia bekerja sekarang. Dan sampainya di ruangan Harrison menanyakan dari mana saja Catherine. Pada saat itu hujan turun dan membuat baju yang digunakan oleh Catherine itu basah kuyup. Akhirnya saat itu juga sebelum masuk ruangan dia sudah sedikit kesal. Dan disinilah amarah Catherine memuncak soal diskriminasi dari toilet dan kopi yang tidak boleh disentuh oleh orang berkulit hitam. Catherine marah dan berteriak sejadi-jadinya. Akhirnya Catherine meninggalkan ruangan beserta bosnya dan teman-temannya. Setelah kepergian Catherine dari ruangan Harrison, akhirnya mengetahui semua itu dan melepas semua tulisan untuk kulit hitam di kopi. Kemudian di tulisan toilet khusus kulit hitam dia merusaknya. Akhirnya Catherine terbebas dari semua hal diskriminasi. Dia bisa menggunakan toilet dimanapun dan juga tanpa dipisahkan antara minuman kopi khusus kulit hitam dan yang tidak berkulit hitam. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya, Jim Johnson datang ke rumah Catherine yang dimana sebelumnya dia dipertemukan dalam acara keluarga dan kelompok Afrika Amerika, yang dimana masing-masing keduanya memiliki ketertarikan. Sekarang kita kembali ke Dorothy, di mana Dorothy tertarik pada mesin IBM yang baru datang itu. Kemudian dia mempelajari tanpa sepengetahuan dari tim IBM dan komputerisasi. Dan suatu ketika dia mencoba mesin yang dia lihat tidak bekerja dan akhirnya bekerja sesuai yang diharapkan. Dan pada saat bisa bekerja datanglah 2 kru dari IBM. Mereka menegur Dorothy dan ingin memarahi. Tapi karena terlihat mesin tersebut bisa bekerja, akhirnya tidak jadi memarahinya. Malah bertanya nama dan di grup apa dia bekerja. Ternyata dari situ, tim IBM memiliki ketertarikan terhadap Dorothy yang mampu mengoperasikan mesin mainframe IBM tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, kita kembali ke
keseharian Catherine di NASA, di mana yang tengah berusaha agar bisa mengikuti meeting bersama Pentagon karena Catherine merasa butuh data dan selalu cepat update serta ingin tahu apa yang terjadi di ruang meeting tersebut. Akhirnya Harrison pun memberikan kepercayaan kepada Catherine untuk mengikuti meeting bersama. Dan disinilah Catherine menunjukkan kepiawaiannya dalam menghitung matematika dan dia diberi kesempatan untuk menjelaskan di papan tulis rencana pendaratan setelah pesawat Merkur 7 meluncur. Seisi ruang rapat pun terkesima dengan penjelasannya dan cara perhitungan matematika dari Catherine, termasuk salah satu pilot yang nantinya akan menerbangkan kapal luar angkasa bernama Friendship 7 di tahap berikutnya. Hal yang terjadi pada Mary adalah dia berhasil dalam persidangan untuk mengikuti perkuliahan di bidang engineering atau jurusan teknik, tapi dia hanya boleh mengikuti kelas malam. Saat di dalam kelas pun, dosen dan para mahasiswa lainnya juga heran karena ada seorang kulit hitam yang tiba-tiba masuk dan mengikuti perkuliahan dan seorang wanita pula. Di malam harinya, Catherine didatangi oleh Kolonel Jim Johnson, tepatnya lagi ngapel, yang ternyata adalah jamuan makan malam dan sekaligus melamar Catherine dan diterima oleh orang tuanya. Dan anak-anaknya pun sangat setuju dan senang sekali. Dan pada keesokan harinya, sedang dipersiapkan kapal luar angkasa bernama Friendship 7 yang akan dipiloti oleh John nantinya. Semua hitungan matematika sudah dipecahkan oleh tim Harrison, termasuk Catherine yang mengerjakan perhitungan matematika tersebut. Lalu dibantu dengan mainframe yang dimiliki oleh IBM. Setelah semua kalkulasi sudah dipastikan dan dihitung oleh mesin mainframe IBM untuk letak pendaratan, dan Harrison memanggil Catherine ke ruangannya, yang dimana ternyata Catherine tidak lagi dibutuhkan karena perhitungan matematika yang dibutuhkan di grup atau divisi Harrison sudah dikerjakan oleh mesin IBM. Di sini Catherine juga merasa kecewa setelah diketahui bahwasanya ia tidak dibutuhkan lagi. Sebelum Catherine meninggalkan mejanya, rekan kerja wanitanya memberikan kado atas pertunangan dan akan menikah. Kado itu ternyata berisi kalung mutiara atas rekomendasi dari Harrison. Itu dibeli dari hasil urunan para tim di divisi Harrison. Dan keesokan harinya, mereka pun, Catherine dan Jim Johnson, menikah. Dan pada tanggal 20 di tahun 1962 Februari, hari di mana diluncurkannya John Glenn dengan kapal luar angkasa bernama Friendship 7. Dan di ruangan computing group sudah berkumpullah Mary, Dorothy, dan Catherine beserta teman-temannya yang menyaksikan peluncuran melalui televisi. Sedangkan di ruang kendali sedang terjadi kesibukan untuk persiapan peluncuran dan ternyata Harrison menemukan kesalahan atau keanehan pada titik yang dihitung oleh mesin IBM. Dan akhirnya dicek oleh Paul dan dipastikan bahwa itu adalah perhitungan yang tidak akurat atau kurang tepat. Dan Harrison pun menelepon John Glenn selaku pilot yang akan menerbangkan untuk menginformasikan bahwa titik pendaratan itu adalah kurang tepat. Dan akhirnya John Glenn meminta Catherine menghitung ulang secara manual. Yang di situ Harrison meminta timnya untuk mencari Catherine dan membantunya menghitung ulang letak titik pendaratan dari John Glenn nantinya. Catherine yang sedang berada di ruangan bersama teman-temannya akhirnya didatangi oleh seorang yang dikirim oleh Harrison untuk diminta melakukan perhitungan manual pendaratan dari John Glenn. Dan Catherine melakukan perhitungan itu dengan manual. Setelah berhasil melakukan perhitungan manual, lalu hasil itu dibawa ke ruang kendali dan diserahkan ke Harrison. Tak lama kemudian hasil itu diberikan ke John Glenn untuk diikuti di mana letak titik pendaratannya. Setelah mendapatkan hasil perhitungan, tadi John Glenn akhirnya roket yang berisi kapal luar angkasa diluncurkan dan akhirnya John Glenn berhasil terbang di angkasa. Tapi setelah itu permasalahan timbul, yaitu yang tadinya 7 kali melakukan putaran orbit bumi, tapi hanya bisa melakukan 3 kali putaran. Karena pelindung panas pada kapal terlepas, ini bisa membahayakan bagi si John Glenn ketika mendarat dan melewati atmosfer nantinya.
Karena tidak ada pilihan lain selain harus segera mendarat demi keselamatan. Akhirnya mendarat di koordinat yang sudah ditentukan dan akhirnya John selamat dalam pendaratan di laut. Kemudian cerita berlanjut menceritakan bahwa Mary sudah berhasil lulus dari universitas yang diikuti selama ini dan menjadi insinyur penerbangan Afrika Amerika pertama di NASA dan Amerika. Dan pada tahun 1979 dia ditunjuk sebagai manajer program wanita dan di mana dia memperjuangkan kemajuan wanita semua ras. Dan sedangkan untuk Dorothy sendiri menjadi supervisor pertama di NASA yang berkulit hitam atau Afrika Amerika, serta sebagai spesialis Fortran dalam komputerisasi elektronik, dia sangat dihormati sebagai satu dari orang-orang jenius di NASA. Lalu bagaimana dengan Catherine sendiri? Setelah dia kembali ke grupnya Harrison, dia melakukan perhitungan misi Apollo kedua untuk ke bulan dan pesawat luar angkasa berikutnya. Dan di tahun 2016, NASA memberikan nama sebuah gedung untuk Catherine karena jasanya telah mempelopori perjalanan luar angkasa. Selain itu, di usia 97 tahun, Catherine menerima penghargaan dan juga merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-56 dengan Jim Johnson. Dan akhirnya film pun selesai. Bagaimana sobat, sebuah kisah nyata dalam perjalanan beberapa wanita yang ternyata memiliki kemampuan dan juga andil besar dalam pesawat luar angkasa dan perjalanannya ke bulan. Semoga kisah ini menjadi pemahaman kita tentang sejarah suatu negara yang mengembangkan teknologi.